Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Septia Sistayani. Masya Allah, gak terasa ya, sudah di akhir pekan aja. Perasaan baru kemarin memasukin bulan Mei, tahu-tahu sudah akhir pekan aja di minggu pertama di bulan Mei. Semoga semuanya sehat selalu ya, dan tetap semangat. Halo, kali ini aku mau siapin apa aja yang mau dibawa saat prasmanan. Jadi aku prepare supaya nggak ada yang tertinggal. Biasanya sih aku siapin semuanya packing malam-malam, tapi entah kenapa malam itu aku sangat lelah. Jadi aku istirahat dan aku tertidur. Jadi aku pagi-pagi mulai packing, dan bismillah aku mulai pagi-pagi untuk packing apa aja yang dibawa nanti jam 10 pagi untuk prasmanan. Karena nanti acaranya itu untuk makan siang, jadi kita berangkat biasanya jam 10 pagi dari rumah. Sebenarnya sih jam 11 diminta ready, tapi kenapa aku berangkatnya jam 10 pagi? Karena lokasi dari rumahku menuju tempat acara itu 30 menitan, belum lagi kalau macet. Jadi aku berangkatnya jam 10, dan terus nyusun-nyusuninnya itu juga kan memakan waktu untuk gunjalin sampai ke lokasi, turun dari mobil sampai lokasi, karena mobil itu nggak bisa sampai depan tepat di lokasinya ya, maksudnya di aulanya. Jadi karena nggak ada akses jalan mobil, jadi harus kita gunjalin lagi, dan itu memakan waktu. Ya selambat-selambatnya setengah 12 lah paling ready-nya, karena biasanya itu tamu makan di jam 12 ya, tapi nggak tentu sih, karena biasanya itu kan ada sambutan-sambutan dan lain sebagainya, karena acaranya kan beda-beda, atau outbound dulu, acara family gathering, macam-macam acaranya, jadi beda-beda, dan jam makannya itu nggak tentu. Jadi ya setengah 12 maksimal deh ready ya teman-teman. Jadi ini aku packingin apa aja yang harus dibawa supaya nggak ada yang tertinggal, karena kalau ada yang tertinggal itu repot banget, karena pertama lokasinya jauh, kedua kita nggak ada serpannya, maksudnya kalau itu tertinggal ya kita nggak bisa pinjam siapa-siapa. Beda kalau kita prasmanan di rumahan, kalau misalnya ada mangkok yang tertinggal kita bisa pinjam perabotan di tuan rumah. Tapi karena ini acaranya kali ini di alam, di tempat wisata, jadi kalau bener-bener sampai ada yang ketinggalan kita nggak bisa pinjem siapapun gitu. Biasanya juga aku itu selalu cerewet ke tim, bukan cerewet sih, tapi supaya hati-hati aja, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau misalnya sampai ada yang tertinggal itu kan bakal memakan waktu dan repot banget. Jadi pernah ada kejadian waktu itu kita itu ketinggalan kerupuk pemirsa. Jadi kerupuknya itu pas sampai di tempat mau waktunya sebentar lagi mau makan, jadi kerupuknya itu ketinggalan. Alhasil kita itu cari di warung, akhirnya bayangin waktu itu 130 porsi. Jadi kita beli berapa bungkus waktu itu? Kita beli sampai 15-an bungkus, karena biasanya itu tamu kalau makan kerupuk itu kan nggak cukup satu ya, jadi ngambil 2, ada yang bahkan 3 gitu. Jadi kalau misalnya di press itu nggak mungkin, jadi kita beli lebih. Dan itu yang lebih parah lagi, pada saat itu cari kerupuk, karena kan ini tempat wisata, di lokasi sekitaran tempat wisata itu nggak ada yang jualan kerupuk, jadi kita harus jalan ke depan. Untung aja waktu itu ada yang bantuin, jadi kasih pinjam motor, jadi kita untuk ke depan untuk cari kerupuk. Dan alhamdulillah waktu itu lega banget karena memang dapat kerupuknya. Ini aku masih lanjut packing, dan aku mau tes kompor, karena biasanya aku menggunakan kompor untuk kuah sop, karena kali ini menunya menu tradisional, jadi ini untuk sayur asam. Pokoknya semua yang kuah-kuah aku taruh di
atas kompor, gunanya supaya lebih anget ya ketika tamunya makan. Alhamdulillah kompor sudah oke dan apinya bagus, gak ada yang kurang satupun. Alhamdulillah siap aku patiin dan aku masukin lagi ke dalam kopernya. Jadi biasanya aku itu pengen di catering aku ini pelayanannya sih kasih yang terbaik ya untuk pelanggan aku. Aku selalu bilang sama tim aku, coba untuk ramah, kasih servis yang baik, terus juga kasih makanan rasa yang enak supaya catering kita bisa bertahan lama, karena kan kita pengen punya satu usaha itu kita bertahan ya teman-teman, panjang umur, bisa berkah, dan mudah-mudahan dengan cara-cara itu akan bertahan dan akan terus bermanfaat untuk banyak orang, amin. Lanjut, alhamdulillah yang di packingnya sudah selesai semua, tapi nggak berhenti di situ aja dong. Aku mau cekin karena apa-apa yang dibutuhin itu sebenarnya tadi sudah aku catet, dan menunya apa aja, wadahnya berapa, pan stopnya berapa. Jadi aku cek lagi supaya nggak ada yang tertinggal, karena menurut aku dicek terakhiran itu penting sih, karena kadang-kadang kita berpikir kayaknya sudah dibawa, nggak perlu dicek, itu salah besar. Jadi menurut aku bagaimanapun sih harus tetap dicek supaya nanti benar-benar kerja itu gak ada satupun yang tertinggal. Dan alhamdulillah ini sudah selesai semua packingnya. Ini aku jalan, ini aku pakai angkot karena mobil yang biasa nganterin aku lagi ada kendala, jadi nggak bisa bantuin aku, jadi aku sewa angkot sama tim. Tapi ini karena mobilnya nggak bisa masuk, jadi aku gunjalin ke depan, karena di depan gang rumah aku ada lagi ada orang-orang perbaikan jalan ya. Jadi tadi kita ngangkutnya kegunjalin ke depan. Dan ini singkat cerita, kita sudah sampai di lokasi dan ini kita lagi packing-packing, kita lagi nyusunin di meja prasmanannya. Dan ini aku nggak sendirian, aku dibantuin dengan dua ibu hebat. Jadi itu ada Ibu Heni dan Ibu Endang yang selalu setia bantuin aku dimanapun dan kapanpun kalau ada prasmanan. Aku berterima kasih terutama dengan Ibu Heni yang sudah banyak ngebantuin aku, bantuin aku masak dan berbagai hal gitu, dan kadang-kadang sudah mau dengerin kecerewetan aku. Kalau misalnya ada yang salah aku marah-marahin, tapi sesudahnya aku pasti minta maaf dan aku jelasin kenapa aku ngomel-ngomel, kenapa aku marah meskipun aku masih muda. Dan ibunya ini ya sudah sepantaran, mungkin sepantaran adiknya ibu aku ya, atau mama aku ya. Jadinya kalau misal habis ngomel-ngomel, aku selalu minta maaf sama ibunya. Tapi alhamdulillah sih ibunya gak pernah ngambil hati, gak pernah tersinggung, karena dia tahu gitu kalau saat kerja ya kerja, tapi kalau sudah di luar kerja silakan mau seperti apa. Karena saya itu pengennya kalau kerja ya fokus kerja, kita profesional. Kalau sudah tertunaikan, semuanya sudah beres, konsumennya sudah puas dan sebagainya, silakan kalau misalnya mau main HP, mau koprol, atau mau lompat-lompat, mau lari-lari, mau ngobrol, silakan. Tapi dengan catatan pekerjaannya sudah beres. Begitu juga dengan yang lainnya, kalau misalnya ada yang salah pasti saya tegur, dan alhamdulillah sih gak pernah diambil hati. Dan saya sangat berterima kasih memiliki tim yang solid, terutama bersyukur sama Allah karena didekatkan dengan orang-orang yang baik. Jadi ini kita lagi lanjut susunin, kebetulan tamunya lagi pada outbound di bawah, jadi kita susunin di sini. Kali ini tamunya pilih menu tradisional, jadi itu ada tumisan, tahu tempe goreng, sayur asem, sama nila bakar, kerupuk, sambal, buah, sama minum. Kali ini itu acaranya halal bihalal dari notaris dan PPAT Lampung. Jadi kita siap-siap dulu ya teman-teman. Dan ini sudah sebagian yang outbound di bawah sudah pada naik ke atas, dan artinya gak lama lagi mereka sudah pada makan. Jadi kita gerak cepat untuk siap-siap nyiapin makanannya, dan alhamdulillah gak lama dari itu makanan siap, ready, dan tamu-tamu pada makan. Tapi ini sepertinya sebagian belum keseluruhannya naik ke atas karena memang ada yang lagi sholat, karena memang ini tepat jam 12
12 siang, waktunya azan zuhur, jadi ada yang sholat, jadi kita layanin sebagiannya dulu. Alhamdulillah sangat bahagia, Aira Catering menjadi bagian acara halal bihalal dari Bapak Ibu Notaris dan PPAT Lampung. Untuk teman-teman yang di Lampung, kalau mau catering bisa di Aira Catering ya. Dan ini para tamunya lagi menikmati makan siang, hidangan yang kita siapkan. Singkat cerita, alhamdulillah tamunya sudah selesai makan, jadi kita mau siap-siap beres-beresin seperti biasa. Kalau masih ada lauk, sayur yang sisa pasti kita bungkusin dan kita serahin ke tamu. Tapi beda-beda sih ya teman-teman, tergantung tamunya. Ada juga yang gak mau dibungkusin, gak mau dibawain pulang, dia pilih diserahin ke kita dan terserah kita mau kasih ke siapa aja. Biasanya sih kita kasih ke loket atau bapak-bapak parkir, atau kita serahin ke kantornya jadi bisa dibagi rata. Tapi kebanyakan memang mereka yang mau dibungkusin dan mau dibawain pulang. Dan ini aku susunin wadah-wadahnya, sedangkan ibu yang lainnya bantuin aku ambilin piring-piring yang tadi kotor habis untuk makan. Jadi dibersihin makanan-makanan yang tersisa kayak semangka, tulang-tulang ikan, duri ikan, atau apapun, jadi bisa dibuang di tempat sampah dan piringnya bisa disusun nanti sampai di rumah tinggal dicuci. Hari ini di sini tuh panas banget, bener panas yang benar-benar menyengat, kalau bahasa Jawanya itu sumu. Jadi tadi itu ada Bu Endang yang bantuin aku, karena ini kan di atas, di aula atas, jadi nanjak-nanjak gitu, dan dia bilang pusing kepalanya karena mungkin panas dan harus nanjak dan gunjal-gunjalin barang. Jadi dia bilang nanti sehabis pulang kayaknya mau minum Paramek karena pusing. Jadi aku kasihan, tadi aku tanya, ibu tadi pas mau berangkat sudah makan kan ya, takutnya nggak makan, namanya mau kerja nanti tambah sakit. Kalau ibunya sampai sakit kan aku juga yang merasa bersalah ya teman-teman. Tapi ibunya ngejawab katanya sudah makan, sudah sarapan, ya alhamdulillah. Singkat cerita, ini aku beres-beresnya tadi sudah selesai dan ini sudah di perjalanan pulang. Saat pekerjaannya sudah selesai, perjalanan pulang dan tamunya puas, itu rasanya bahagianya luar biasa. Dan ini aku berlanjut sampai di rumah, aku sudah ganti dan aku mau cuciin taplak yang tadi dipakai untuk prasmanan, karena biasanya itu kan ada kuah-kuah, minyak-minyak sayur yang tumpah, bumbu sayur yang tumpah, jadi aku cuciin. Mumpung aku lagi semangat, jadi aku cuciin aja, karena memang bagusnya itu sih langsung dicuci atau direndam minimal kalau misalnya lagi mager buat nyuci, karena kan khawatirnya kalau misalnya nginep gak diapa-apain bakalan jadi tai lalat bintik-bintik hitam-hitam gitu ya teman-teman. Dan ini aku masukin satu persatu cuciannya ke dalam mesin cuci. Setelah itu aku masih berlanjut, jadi aku cuciin alat-alat yang tadi dipakai, tapi aku cuciin panstopnya aja. Kalau kayak sendok, kayak piring, nanti aku minta tolong ada yang bantuin cuci, karena kalau misalnya piring sendok juga dicuciin kayaknya aku nggak kuat, jadi aku cuciin yang bagian panstop aja dulu. Ini aku nyuci piringnya di luar, kebetulan ada keran air di luar, jadi aku nggak pakai cuci piring di dalam di atas. Dan ini ada adik aku yang bantuin jemurin, tadi yang bantuin bilasin jemurin ada adik aku, jadi alhamdulillah aku bisa istirahat setelah ini. Terasa banget betisnya itu sakit-sakit karena kan tadi bawa barang-barang, nanjak juga, terus ada perbaikan jalan juga di depan gang, jadi gunjalin lagi. Dan itu kelihatan gerak-gerik adekku gimana, kayaknya bingung jemurin taplaknya itu karena melorot sana melorot sini, jadi kayaknya masih diakalin. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa. Aku tanya kenapa, katanya melorot sana melorot ke sini dan susah jemurinnya. Dan setelah ini aku kayaknya lanjut istirahat dulu karena aku lelah banget, karena mulai dari pagi-pagi tadi subuh. Dan cucian piring juga sudah aku amanin seperti ini. Aku pamit dulu ya teman-teman, saksiin video aku selanjutnya. Bye bye.